Terus mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi kelompok pada kasus kanker. Kemudian untuk moderator yaitu saya sendiri, NIM 100, kemudian ada Eka Noviana NIM 102, kemudian Fritzi Elian 105, Andi Pandu NIM 104, Septiana NIM 101, dan Satya Titian NIM 103. Baik, kemudian pada diskusi sore hari ini yang akan kita diskusikan yaitu mengenai ada 5 hal, yaitu yang pertama klarifikasi istilah dan konsep, yang kedua identifikasi masalah, ketiga brainstorming, keempat analisis permasalahan, dan yang kelima penentuan penyelesaian kasus. Sebelum masuk ke diskusi yang akan kita mulai, lebih baik kita tentukan dulu untuk batasan waktu yang akan kita gunakan pada diskusi sore hari ini. Untuk klarifikasi istilah dan konsep, kira-kira mau berapa menit? Karena diperhitungkan juga waktunya hanya ada 1 jam, jadi kelima bab tersebut harus bisa selesai dalam waktu 1 jam. 10 menit mungkin. 10 menit. 10 menit. Klarifikasi istilah dan konsep 10 menit ya. Oke. 10 menit. Terus untuk identifikasi masalah berapa 10 menit. 10 menit juga. Ya. Gimana yang lain? Boleh. 10 menit. Setuju. Untuk brainstorming kira-kira mau berapa menit? Ini yang agak lama itu ya. Iya. 30 menit. 20. Ini udah kepakai 20 menit ya. 25. 20 boleh atau 25? Mau 20 menit apa 25? Gimana? 20. 20 aja nggak apa-apa. 10. Ya, setuju. Oke, terus analisis permasalahan Tinggal 10 ya? tinggal 10 20 sama tapi 10. masih ada 2 ya, masih ada 2 10 materi. 10. 10. Ya 10 aja. Oke, berarti langsung aja kita mulai untuk klarifikasi istilah dan konsep 10 menit dimulai dari sekarang. Mau aku share screen atau enggak ini kasusnya? Apa enggak usah? Di share screen ya. Boleh. Ini udah kelihatan belum ya? Udah. Lagi muter-muter. Udah. Oke. Jadi pasiennya kanker serviks stadium 3B. Untuk klarifikasi istilah dan konsepnya ada yang mau diusulin? Ada kanker serviksnya sendiri ya. Uterus stadium 3B. Terus ada anemia. Habis itu ada konstipasi. Terus ada mual muntah. Ada nyeri juga. Oh iya, ada nyeri juga. Ya, udah ada 5, terus mau ada apa lagi? Mungkin dari ada yang belum paham ini obat-obatnya, obat apa gitu-gitu? Atas dulu deh, tolong. Udah semua ya? Ya, Udah sih. Oke, kalau gitu dari yang kanker serviks 3B, silakan. Mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mau menjelaskan. Boleh dari pengertiannya dulu ya.
Ya, boleh. Kanker serviks ini kan adalah keganasan yang terjadi pada serviks atau leher rahim dan disebabkan oleh virus HPV, Human Papilloma Virus. Tipe virus HPV yang paling banyak dianggap sebagai penyebab kanker serviks itu tipe 16 sama 18. Terus faktor pemicu kanker serviks itu sendiri adalah wanita yang terinfeksi HPV, wanita yang berganti-ganti pasangan seksual, wanita yang merokok, pencucian vagina dengan antiseptik yang terlalu sering, kekebalan tubuh yang rendah, dan penggunaan pil kontrasepsi. Mungkin selanjutnya ada yang mau menambahkan? Ini Aku kan, mau oh ya, duluan aja duluan. Ya, aku cuma mau nambahin dikit sih. Ini kan kita kanker serviksnya udah stage 3B ya. Jadi kanker serviks stage 3B itu dia udah di bagian kanker serviksnya tuh udah masuk ke dinding rahim dan juga bisa jadi ada penurunan fungsi ginjal gitu. Tapi belum metastasis. Mungkin ada yang nambahin lagi, Resti tadi? Tak. Aku mau yang nyeri ya. Ya, boleh. Kalau nyeri itu kan, kalau yang aku tahu itu dia ada karena si pasien juga ini kan menyebabkan kanker. Terus nyeri itu juga apa namanya penyebab si pasien juga kanker. Terus menurut aku itu kan skala nyerinya itu udah 6, berarti dia tuh masuk ke moderate. Terus ada yang mau nambahin buat nyerinya lagi nggak? Berarti nyeri itu salah satu masalah utama dari penderita kanker gitu ya? Iya. Iya. Mau tanya dong, yang dia itu kan tadi karena dia 3B, dia kan udah ada gangguan bisa kemungkinan menyebabkan disfungsi ginjal gitu ya. Nah, yang maksudnya metastasis tadi itu gimana itu? Kalau metastasis itu maksudnya udah kayak menyebar kemana-mana. Misal kankernya tuh udah menyebar ke, kalau misalkan di serviks tuh mungkin dekatnya sama kayak bawah-bawah gitu ya. Misalkan menyebar ke, jadi ada kanker, misal apa ya, lambung kayak apa, kanker paru apa gimana gitu. Udah ke organ lain gitu. Kalau ini tuh bukan menyebar ke ginjal, tapi ada penurunan fungsi ginjal gitu. Mau nanya dong, Den. Kalau suaraku jelas kan ya? Ya, Jelas. Kalau misalnya penurunan fungsi ginjal itu karena yang tadi udah dijelaskan karena faktor risiko kankernya atau karena penurunan apa ya? Penurunan dari fungsi jaringan di ovarium itu atau dari obat-obatannya gitu. Kalau terkait ginjalnya. Kalau menurut aku sih selama baca tuh jadi kan kalau pasiennya tuh maksudnya stage-nya itu nggak ada hubungannya sama ininya ya, sama pengobatannya. Jadi kan bisa aja kalau misalkan orang kena kanker stage 3B tapi dia ternyata kena ginjal padahal sebelumnya dia belum pernah kemoterapi, itu bisa aja gitu. Tapi kalau misalkan emang dia udah kena kanker terus kena ginjalnya, fungsi ginjalnya berkurang, ya berarti pemilihan obatnya jangan yang bisa menurunkan fungsi ginjal, karena juga emang ada obat-obat yang bisa menurunkan fungsi ginjal gitu. Berarti bisa disimpulin penurunan fungsi ginjal itu karena kanker itu sendiri atau bisa jadi karena obat-obatan dan atau bisa keduanya kayak gitu. Iya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau bisa lanjut ke selanjutnya? Ini anemia sama konstipasi sama mual muntah belum? Kalau mual muntah dulu ya, coba. Kalau menurut aku, setelah aku baca NCCN, jadi mual muntah itu bisa disebabkan karena efek kemoterapinya gitu. Jadi kalau sebelumnya ini kan pasien pakai cisplatin ya. Jadi kalau misalnya aku baca, cisplatin itu dia menimbulkan mual itu
kategorinya itu high. Jadi ketika dia dikasih cisplatin, terus dia mual, itu harus dikasih anti-emesis yang high emetic risk gitu. Jadi dia memiliki frekuensi mual itu lebih dari 90% kayak gitu. Itu sih. Sama ini kalau yang anemia ya kan obatnya ada cisplatin juga tuh tadi juga sama cisplatin juga itu apa namanya kayak efeknya itu buat bisa nurunin HB gitu jadi bisa nyebabin anemia gitu. Kamu tahu nggak kalau misalkan kanker sendiri tuh selain dari obatnya tuh emang dari kankernya sendiri tuh bisa menurunkan HB gitu apa enggak? Iya, dari apa namanya kayak kalau kemoterapi tuh bisa nyebabin HB-nya turun juga. Kalau dari kankernya Hormonal sendiri itu bisa nggak? Kalau udah kalau kemoterapinya udah lama loh ya, kayak bisa nurunin HB gitu. Kalau Kayak buat gimana anemianya telitian? sendiri itu apa? Kalau buat anemianya sendiri itu apa? Kekurangan defisiensi besi atau folat atau apa masuknya? Kalau anemia kan kayak turunnya HB sama hematokrit gitu kan. Mm-mm. Nah kalau di situ kayak data lab HB-nya juga udah turun gitu. Tapi turunnya nggak terlalu banget sih. Kayak masih bisa ini. Tapi Oh ya, hitungannya dari udah turun. Berarti belum ini disimpulin ya? Biayanya anemianya apa gitu masuknya ya? Oh, bentar. Kalau untuk anemianya. waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Mungkin kayaknya kalau perempuan itu biasanya asam folat nggak sih? Biasanya. Cuman Tapi kayaknya nggak nggak tahu mesti. coba. Soalnya kan Nggak faktor mesti ya. pencetusnya beda-beda kan. Mhm. Kalau kayak gini bisa ini nggak sih? Ya yang disebabkan karena CKD. Itu kan ada anemianya juga nggak sih? Yang apa ya? Iya nggak sih, Din? Itu nanti dibicarain di identifikasi masalah aja ya. Oh Ini ya, udah oke. 1 menit. Oke. Ini yang konstipasinya belum nih. Mungkin Oh, lanjut aja dulu langsung ke konstipasi. Konstipasi Kalau yang dari udah dibaca itu, kalau konstipasi itu lebih ke kayak ini loh, kayak adverse drug gitu, kayak efek sampingnya gitu. Jadi sempat baca juga sempat baca juga kalau konstipasi itu dia itu karena pemakaian obat, mungkin dari obat kemonya atau obat apa, mungkin kalau dari itunya sih Drugs.com itu ada tulisan dia dia adverse drug dari cisplatin gitu, dari SO-nya itu sih paling kalau konstipasinya ya, bukan dari kalau aku baca tuh nggak ke kankernya gitu, ke obatnya gitu, efek dari obatnya gitu. Cukup kalau konstipasi. Wah, oke. aku mau nambahin juga deh. Kalau yang Ya. konstipasi, Dem, aku baca juga sih di drugs itu kalau misalnya masalah pencernaan gitu, ya konstipasi sih itu bisa juga disebabkan karena ondansetron. Gitu. Oh ya, karena ini juga konstipasi terus dan juga ada keluhan lainnya itu gatal itu adanya itu pas waktu habis kemo siklus 1 ya. Ya, oke. Udah ya, ini aku lanjutin ke materi selanjutnya ya. Jadi sekarang identifikasi masalah 10 menit dimulai dari sekarang. Mungkin dari kanker serviks dulu bisa, apa dari yang lain dulu? Kanker dulu boleh. Boleh dari Ceresti. Kanker serviks gejala tandanya itu dia sama dokter stadium 3. Resti sinyalnya Terus putus-putus ya? dia Iya. Di aku ada juga keluhan nggak jelas. Kayak gitu.
Halo? Apa mau dilanjut? Udah belum? Tes? Masih macet-macet tes. Masih macet-macet. Masih Ha-ha. tes, masih macet. Kasian. Sambung yang lain dulu coba. Oh, boleh deh, Sambung boleh deh. dulu. Dilanjut ya, sama aku ya. Kalau identifikasi itu kayak subjek sama objektifnya ya? Ya, terus permasalahannya di kanker tuh apa gitu. Di sini kan pasiennya itu mengalami keluhan gatal setelah kemo siklus 1, terus nyeri perut bagian bawah, punggung dengan skala nyerinya 6. Terus juga pasien itu nafsu makannya menurun. Habis itu kan karena nafsu makannya menurun, jadinya badannya lemas. Terus juga mual, muntah, susah BAB, sama kesemutan di ujung jari. Untuk objektifnya di sini HB pasien itu sebesar 10,6, artinya itu di bawah normal gitu. Kesemutan di Terus ujung jari emang ada ya? ada di itu di kasusnya ada, aku ngeliat Oh, di atas kali, coba di atas. ada loh, masa aku salah gue? Enggak Oke. ada. Kesemutan nggak Ini ada coba deh lihat. kayaknya. Dilihat di Masa share sih? screen aku. Ntar dulu. Enggak ada yang Aku tuh kesemutan. Nggak ada Masa? kesemutan. Nih, enggak ada nih yang atas. Yang bawah juga enggak ada. Nih. Kayaknya emang nggak Masih ada kelihatan deh. kan? Masih kelihatan kan nih share screen Kelihatan. aku? Ntar dulu, Kelihatan. aku sih ngeliat di mana ya? Baca kan Ntar dulu ya, Oh, itu say. tuh. Itu nih di keluhan. Di Ada keluhan loh tuh. aku. Iya, di Oh, keluhan iya. tuh. Ini ya? Riwayat penggunaan obat harian kan. Ini. Nah, Nah ya, iya kalau itu. kesemutan Oh. ujung jari. Itu negatif bukan sih yang hari yang Di tanggal kedua. 20. Ya, Keduanya Pertama positif. negatif, hari kedua Kalau kayak gitu positif. ini nggak perlu udah lanjut dulu deh. Udah, lanjut mungkin ada yang mau nambahin. Ini kesemutan ujung jarinya kira-kira kenapa bisa dijelasin? Apa gimana? Mungkin karena dari nyerinya mungkin bisa jadi. Tapi belum nyari lebih dalam lagi sih, beneran. Karena di sini cuman apa yang negatifnya itu hari kedua ya, positifnya itu hari kedua ya. Itu. Iya, positifnya di hari kedua. Kayaknya juga bisa jadi kesemutan itu dari kemonya. Oh, iya. Kemo. Udah dari yang kanker ada lagi ya nggak yang mau ditambahin? Udah, nggak ada. Udah kalau nggak ada, lanjut ke anemi. Kalau di anemi itu subjeknya tuh kayaknya nggak ada ya. Atau Mungkin lemes itu? lemes itu Iya. hitungannya anemia ya? Bisa sih Ya, kayaknya. Ya, masuk. Lemas itu keluhannya. Terus kalau yang dari data labnya cuma HB. Karena kan HB-nya tuh harusnya normalnya segitu, tapi pasiennya cuma segitu. Udah termasuk rendah sih. Oke. Udah, ada yang mau ditambahin lagi nggak dari anemi? Kalau nggak ada, lanjut ya ke konstipasi. Kalau dari konservasi itu dari rekam medis itu cuma ada di keluhan ya dia itu munculnya ya. Ya kan tuh di keluhan setelah apa pas dia lagi kontrol kemo itu. Oh ya, ini ya. Tiga hari berturut-turut tidak ada perubahan. Tapi yang hari ketiga negatif ya ini udahan. Itu negatif. Oh iya 2 hari Ya berturut-turut udah dia. negatif. Ah. Gimana nih? Udah ada yang mau ditambahin lagi nggak? Berarti untuk konstipasinya udah ada obatnya apa belum ya kira-kira itu yang dikasih? Kalau dari apa namanya pengobatan pasien yang di riwayatnya itu dia udah dikasih obat ini. Coba ke bawah, aku lupa nama obatnya. Kompolak ya? Kompolak. Kompolak. Iya, dia dapat kompolak. Makanya dia mungkin di keluhannya itu di hari ketiganya ada perubahan gitu kan. Paling itu sih. Kumpul. Iya. Oke. Mual muntah. Terus mual muntah? Oke. Kalau mual muntah itu ininya ya, subjeknya ya.
Dia itu aku masukinnya pasien mengalami keluhan mual. Sebenarnya nggak ada muntah, nggak sih, mual aja. Ya Yang muntah kayaknya. kan mual. Terus kalau yang objektifnya aku isi kanker cervix uterus stage 3B karena kan eh, apa namanya mualnya kan pengaruh dari kemoterapi itu. Jadi ada hubungannya sama kanker gitu. Ada muntahnya di data labnya. Oh ya, mual muntah. Ya sih. Oh iya. Ada mual muntah. Sampai hari ketiga. Iya kayak gitu. Ya. Nafsu makan menurun juga masuk mual muntah nggak sih? Biasanya kan kalau pasiennya mual muntah tuh nggak Oh mau iya. makan. Ya, mungkin bisa dimasukin ke subjektifnya ya. Sama lemas. Tapi pengobatannya tuh kalau misalnya kayak gitu, ini dong. Itu kan ada kurkuma sendiri ya. Jadi nanti nganalisis sendiri apa gimana? Apa cukup dikasih di subjeknya si mual muntah aja? Sebenarnya Nanti terapinya lemas kayaknya tuh bisa berbagai ini ya, berbagai subjektif, bisa karena nggak nafsu makan, bisa karena dia Anemia. anemia, bisa karena Habis psikologinya. Iya. Ya mungkin bisa kali ya diikutin ke semuanya mungkin. Bisa sih, tapi kalau apa namanya, menurut aku tidak nafsu makan itu karena kankernya sih. Justru karena dia habis kemo gitu kan. Ya sih. Kayaknya lebih ke, kan mual muntah efek kemo juga. Nah, Berarti nafsu aku makan masuk. efek kemo. Bisa masukin juga sih, kalau kataku. Ya, ada juga orang kanker yang belum kemo ya, maksudnya orang kanker karena kanker belum karena kemo, dia tetap nafsu makan banyak juga ada sih sebenarnya. Kayaknya tergantung orangnya deh. Ya bener. Kalau orangnya pengen cepet sembuh, pasti nafsu makannya banyak. Bener. Udah lanjut. Udah selesai ya Ya. berarti bagian ini? Apa masih ada yang mau ditambahin? Udah. Udah. Terus selanjutnya nyeri. nah nyeri mah Kalau itu nyeri efeknya maksudnya dari ke cuma itu doang ya. kanker. Mm-mm. Masuknya ke kanker. Ya. Terus ini berarti udah ada obat kankernya, obat kanker, obat nyerinya ya, tapi yang Udah. pulang aja ya. Yang di rumah sakitnya belum ya? Belum. Oke. Udah berarti waktunya juga udah habis ya, kita ke brainstorming sampai jam 15.23. Oke, bisa dimulai. Monggo. Dari yang bawah dulu, mual muntah Dari kanker dulu atau mungkin. anemia. Dari tadi kan udah kanker, Mungkin mungkin bisa duluan dari kali. kanker dulu. Boleh deh. Kanker dulu aja, kanker. Nggak, soalnya kan yang lainnya kan berhubungannya sama kanker ya, karena kanker. Betul. Coba dulu. Cek. Si Resti, Demi, sok. Jadi ya udah aku masuk ya kalau gitu. Tapi sini lagi azan, aku ntar aja. Ya udah deh. Ini DRP ya berarti ya? Atau apa? Iya DRP. Ya udah. Ini kan ada 3 Kayak ya, guideline. bagi satu-satu. Kayak guideline DRP di analisis permasalahan. Langsung kan. Dari sini tuh ada DRP overdose. Di mana dosis yang diberikan kan cisplatin itu sebesar 68 mg ya. Tetapi seharusnya terapi cisplatin yang digunakan yaitu 40 mg. Pada pasien memiliki BSA 1,342 sehingga dosis yang harus diberikan pada pasien itu 54 mg. Begitu. Udah.
Mungkin mau lanjut lagi yang lain, DRP yang lain. Suci left. Mungkin itu sebenarnya DRP bisa nanti ya dianalisis permasalahan nanti ya ya. sebenarnya. Ini di brainstorming tuh kayak ngebahas kayak kalian di jurnal itu misal nemuin apa aja gitu. Kayak misal Oh, oke. gitu sih. Suci keluar. Udah masuk. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Resti? enggak. Enggak ada. Belum ada. Oke, ada sih. Aku bingung soalnya ini susah. Ya udah coba aku tambahin ya. Kita kan belajar bersama ya. Aku juga bingung sih sebenarnya. Maksudnya ini tuh kanker tuh kompleks banget sih sebenarnya. Maksudnya aku baca-baca di jurnal tuh juga kalau kanker tuh yang di obatin tuh nggak hanya kankernya aja gitu, sampai kemana-mana yang kayak yang nyeri, mual muntah, terus ada anemi, konstipasi itu, terus ada kayak kebutuhan nutrisinya, kebutuhan cairannya kayak gitu. Nah, terus kalau aku baca di jurnal itu dia kan stage 3B ya. Stage 3B itu yang udah tadi aku jelasin, dia tuh di dinding rahimnya, terus bisa jadi ada kerusakan, ada penurunan fungsi ginjal gitu. Nah, tapi aku di sini kan cari nih kreatinin darahnya tuh dia tuh masih masuk dalam rentang normal kayak gitu. Tapi aku tuh bingungnya gini, dia tuh masih dalam rentang normal, tapi ketika aku hitung EGFR-nya itu dia bisa jadi masuk ke CKD stage 2 gitu. Tapi kalau misalkan aku ngitung EGFR pakai kreatinin darahnya normal banget ya 0,5, itu tuh juga masih masuk dalam rentang CKD gitu, masuknya stage 1. Jadi aku kayak masih bingung aja mau nentuin dia tuh sebenarnya CKD apa enggak gitu. Jadi sementara sih aku belum menganggap dia itu CKD gitu, karena dilihat dari kreatinin darahnya masih normal. Terus kalau misalkan di guideline itu, kalau di NCCN ini, jadi dia itu untuk penyakit, nah ini stage 3B itu masuknya ke sini kan, dan dia kan nggak surgical staging, jadi dia maksudnya radiologi imaging only. Terus adenopatinya kita kan nggak tahu ya dia positif apa negatif, jadi mungkin bisa dianggap negatif aja. Terus ini di sini treatmentnya tuh pakai pelvic EBRT plus concurrent platinum containing chemotherapy sama plus brachytherapy. Jadi ini kita tuh pakainya kemoradiasi gitu. Jadi ada kemoterapi sama radiasi. Kemoterapinya itu ini kan concurrent platinum containing chemotherapy, ini ada keterangannya di sini pakainya itu cisplatin, kecuali kalau misalkan pasiennya itu intoleran sama cisplatin baru dipakainya karboplatin. Kalau aku cari di jurnal lain itu maksudnya intolerannya itu ya itu karena ada CKD itu di pasiennya gitu. Terus untuk yang pelvic EBRT sama brachytherapy itu masuknya ke terapi radioterapi, radioterapi. Ya radioterapi gitu. Bedanya apa? Kalau aku baca sih pelvic EBRT itu dia tuh kayak radiasinya tuh dari luar, kalau brachytherapy itu kayak ditembakin radiasi melalui dalam gitu. Itu sih sementara aku bisa ngejelasinnya. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Mau nanya, Dem. Kalau pemilihan cisplatin sama apa ya tadi ya? Karboplatin. Karboplatin itu sebenarnya selain dia intoleran terhadap cisplatin, bisa nggak misalnya milih terapi karboplatin tapi berdasarkan efek samping dari obat cisplatin itu sendiri? Karena kan ketika dia dikasih cisplatin pertama, dia ada mual muntah gara-gara cisplatin, terus dia susah BAB karena cisplatin gitu. Terus habis itu kan dia mungkin nggak dia GFR-nya tuh dari cisplatin juga.
Kalau menurut aku sih GFR-nya tuh yang aku bilang tadi ya, GFR-nya tuh bisa jadi bukan karena cisplatin, bisa jadi emang karena kankernya aja akhirnya dia tuh menurunkan fungsi si ginjalnya itu. Dan terus kenapa dipilihnya cisplatin daripada karboplatin selain ditinjau dari CKD atau enggaknya ya, kalau menurut aku tuh aku baca tuh karena cisplatin itu emang rekomendasinya itu lebih tinggi daripada karboplatin, dia tuh lebih efektif daripada karboplatin gitu. Dan kalau misal, dan aku juga baca emang cisplatin itu mungkin efek sampingnya rada ini ya, rada banyak gitu. Itu tuh di assessnya sama kayak obat-obat penunjang lainnya gitu. Nah, cisplatin tuh kan ininya biru-birunya tuh lebih banyak. Ini biru-birunya tuh ini nih yang di atas ini ada efikasi, terus safety, dari quality, terus ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ya kan, dibandingin sama karboplatin itu lebih full, jadi lebih kayak lebih efektif gitu menurut aku. Dan untuk apa ya, untuk adjustment dari efek sampingnya sih bisa melalui obat tambahan gitu, terapi tambahan gitu. Oke. Bisa. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Berarti cisplatin ini tunggal ya dipakainya, nggak kombinasi. Nah, sebenarnya ini di rekomendasi NCCN itu ada juga rekomendasi cisplatin. Jadi kayak gabungan gitu cisplatin sama fluorouracil. Jadi dia sedianya emang gabungan gitu, tapi dia itu apa namanya, toksisitasnya itu lebih tinggi daripada cisplatin aja. Tapi kalau efektivitasnya bagus mana, Ada Ben? yang mau ditambahin? Ada yang mau ditanyain? Kalau aku sih sempat nyari ya, ada kombinasi, cuman itu jurnalnya udah lama, jadi kemungkinan kayaknya udah ada jurnal baru lagi yang udah mulai terkuat, karena di NCC kan bagusan lebih bagus tunggal ya dibanding kombinasi, kayak gitu. Jadinya kita masukinnya yang NCC. Main sempat nyari sih, itu 2011, kan udah lama banget kalau kombinasi. Tapi kalau misalnya ya, Dem, pasien kan dikasih kemoterapi kan 3 obat kalau nggak salah ya. Terus setelah dianalisis DRP itu jadi 1 obat gitu. Nah, kira-kira itu tetap memiliki efektivitas yang bagus nggak ya terhadap apa namanya, kemoterapinya gitu? Kayak mempan nggak gitu ibaratnya. Ini kan jadi itu kan dia kemoterapi tapi pakai tiga obat gitu ya. 3 obat, tapi kalau misalkan dari NCCN itu sebenarnya bukannya kita jadi akhirnya 1 obat tuh enggak sebenarnya, tapi emang obat kemoterapinya itu 1, tapi apa namanya, treatment untuk kankernya itu ada 3 kita tuh. Jadi pakai radiasi yang 2 itu pelvic EBRT, terus apa namanya, sama brachytherapy, nah sama kemoterapi bersamaan sama ini dia. Jadi kita tuh pakainya kemoradiasi. Oke. Radiasinya kita pakai dua sistem apa ya, dua cara lah. Ya, 2 cara itu, yang dari eksternal sama internal, terus sama pakainya kemoterapi yang cisplatin gitu. Jadi menurut aku ini sih malah lebih bagus, lebih efektif gitu, karena dia pakainya kemoradiasi, nggak cuma kemoterapi aja gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Apa yang mau ditambahin? Kita masih punya waktu 10 menit. Udah kayaknya. Gitu, lanjut ya di yang anemi. Cici belum di-unmute. Oh iya benar. Sorry. Berarti ini yang DRW kan? DRP-nya tuh. Ya. Nah, kalau belum. Kalau yang di anemia itu kan HB-nya itu 10,6 ya. Kayak itu masih rentangnya tuh masih anemia ringan gitu loh. Jadi kan kalau di sini kan belum ada terapinya ya. Belum dikasih terapi gitu. Jadi mungkin nanti kalau untuk terapinya ntar aja atau mau sekarang aja?
gak apa-apa sih. Maksudnya cari di jurnal itu mungkin apa gitu. Apa pilihannya apa aja, apa gimana gitu. Di terapinya itu kan itu masih ringan ya. Mungkin di terapinya non-VAR aja sih. Kalau kamu cari itu yang terapi, kalau pakai terapi misal terapi apa aja tuh yang selain non-VAR ya, maksudnya yang farmakologi tuh kalau misalkan kenapa? Kalau misalkan HB-nya udah di bawah 10 kayak apa gimana gitu? Misal pakai yang ini kayak apa? Di bawah 10 itu 10 itu boleh pakai ini kayak terapi ESA gitu loh. Nah, terapi ESA-nya itu bisa pakai ya kayak pakai epotin, kalau nggak darbepoetin gitu. Darbepoetin. Ya itu darbepoetin. Aku mau tanya juga sih, menurut kamu itu kan kita kan kanker ya? Sorry ya kalau berisik. Kan itu kan kanker ya. Jadi menurut kamu dia kan kalau aku baca itu kanker tuh emang bisa mengakibatkan pokoknya kayak penurunan HB, bisa ke anemia gitu kan. Menurut kamu perlu nggak terapi farmakologi gitu? Nggak hanya non farmakologi gitu. Mengingat dia kan dia kan kanker terus juga kemoterapi juga gitu. Mungkin kalau mau ngasih kayak terapi anemianya, mungkin kayak ini apa, kalau tadi kan udah ada ketentunya kalau misal di bawah 10, kan ini karena hari pertama ya, mungkin hasil laboratoriumnya juga baru sekali kan. Kayak belum tahu loh ke depannya tuh, kalau ke depannya kan emang HB-nya bakalan turun. Jadi tuh bakalan bingung gitu loh, kayak mau dikasih sekarang ntar HB-nya takutnya ketinggian gitu loh. Jadi tuh masih bingung mau dikasih terapi non-VAR atau terapi farmakologi. Karena kan kalau yang dari jurnal yang ini yang aku baca itu boleh pakai ESA kalau misal HB-nya udah kurang dari 10 gitu. Mau nambahin ya. Oh iya, sok. Resti dulu. Kalau menurut aku mending terapi non-VAR dulu sih, soalnya HB-nya nggak terlalu jauh kataku. Terus kalau misal dikasih ESA kayak gitu kan biasanya dilihat hematokrit atau ininya nggak sih satunya MCV kayak gitu, MCV, MCH. Iya, MCV, Cak. Jadi terapi non-VAR aja dulu kataku. Berarti ini buat anemianya tuh asesmennya tuh kayak anemia pada umumnya ya? Apa ada kayak anemia karena kanker gitu? Kalau untuk ini anemianya karena kanker itu kalau menurut aku ya anemianya itu karena kankernya itu kayak pengobatannya gitu, pengobatan dari kankernya itu jadi nyebabin anemia. Enggak, maksud aku tuh kayak jurnalnya kamu, kayak guideline-nya kamu untuk menentukan dia itu harusnya pakai non-VAR atau pakai farmakologi itu dia tuh anemia secara umum atau ada anemia karena kanker gitu kan, ada tuh asesmen anemia karena CKD gitu-gitu nggak sih? Ya nggak sih? Iya, bisa. Beda-beda kan, maksudnya faktor pencetusnya Iya. anemia gara-gara apa gitu kan. Mungkin Manifestasi dari mungkin mana. mungkin treatmentnya juga beda kali, anemia secara umum dan anemia karena kanker gitu. Beda apa sama gitu? Aku tanya. Kalau yang ini jurnalnya karena anemia karena kanker. Oke, kalau gitu. Ada yang mau nambahin lagi nggak yang anemia? Oke, kalau nggak ada lanjut ya ke konstipasi.
Nah, itu dia konstipasi itu. Dia kan udah dikasih kompol. Kalau dari itu tuh dia kan udah dikasih kompolak ya. Kalau dari riwayatnya. Nah, terus kompolaknya itu tanggal 18, 19, 20. Nah, dari perubahannya itu dia kan ada perubahan tuh di tanggal 20. Nah, aku tuh masih agak bingung, maksudnya antara dia itu buat nentuin DRP nanti ya, maksudnya antara dia itu kalau kompolasnya sih kalau aku belum terlalu nemu jurnalnya, maksudnya kalau untuk ini jujur kalau ini, terus kalau untuk akutnya udah nemu tuh kalau aku baca dari NCNN itu ketika pasiennya itu nanti dapat terapi berupa opioid, nanti kan aku lihat obat tuh. Nah, makanya nanti aku mau make sure dulu ke yang kanker mungkin bagian nyerinya atau bagian apanya pasien itu dikasih opioid enggak nanti buat ininya. Nah, kalau dia misalnya dikasih opioid dari CNN itu untuk profilaksisnya konstipasi itu ya pasien itu disarankan diberikan CNN. Nah, pasien itu disarankan diberikan laksatif. Nah, bisa PEG nanti dia dikasih gitu buat profilaksis jika kalau pasiennya itu dapat terapi obat-obat opioid begitu. Gitu. Soalnya agak itu ya apa namanya kalau konstipasinya itu dia agak masih nyaru gitu karena obat kan karena obat dia itu karena ESO dari obat kan. Nah, sementara obat-obatan yang ini tuh nanti juga buat nentuin buat nentuin DRP-nya itu ada kemungkinan bisa pergantian obat atau apa segala macam, jadinya untuk menentukan DRP-nya itu nanti buat ngelihat lagi dari obat-obatan lain ini gitu. Kayak tadi yang contohnya opioid gitu. Menurut yang lain ada ini nggak mungkin masukan atau apa? Mungkin ini bisa sekalian ngebahas yang nyerinya ya mungkin. Kalau aku tuh ya baca di NCCN itu kan ada apa bagan tuh dia kalau nyerinya nggak sembuh bisa dikasih opioid kan karena pasiennya tuh emang kalau skalanya tuh kan udah turun tapi kan emang belum terus itu pokoknya ada dua kalau pasien kalau pasien tidak kena onkologi maka karena pasien nyeri itu bukan karena onkologi itu bisa dikasih opioid kan ini aku milih yang bukan karena onkologi soalnya dia tuh nggak ada bone fracture terus nggak ada infeksi kan tandanya. Nah menurut yang di CNN itu bisa dikasih opioid. Opioid sendiri tuh ada banyak macamnya, nanti dipilih salah satu obat itu. Tapi ini kan nyarinya tuh karena kanker ya, berarti onkologi nggak sih? Tapi di di CNN itu kalau di ini kanker nggak ada, cuma ciri-cirinya kalau dia nggak nerima morfin itu, kalau dia nerima morfin itu nggak ada ruptur tulang, terus nggak ada infeksi, sama nggak ada kerusakan abdomen. Kalau itu dipakainya NCCN berarti udah auto nyeri karena ini ya? Kankernya nggak sih? Karena kankernya, Kalau NCCN itu kan emang guidelines kanker nggak sih biasanya? Berarti itu dipakein opioid kalau misalkan nyerinya nggak reda atau dari awal dipakein opioid? Kan dia sebelumnya pernah dapat ketorolak.
Nah, kata si jurnal tuh bisa kalau dikombinasiin, berarti nanti kalau yang aku paham nanti ketorolak ditambah sama golongan opioid. Berarti opioidnya itu buat di pas waktu di rumah sakit ya. Ketorolaknya tetap cuma buat pulang atau di rumah sakit juga. Aku belum tahu ketorolak ada yang IV apa bukan, ada yang IV atau enggak ya. Cuman kataku buat terus kalau morfin itu aku bingung. Morfin itu kan golongan opioid. Kalau dia dipakai oral takutnya disalahgunakan, mending intravena kan. Jadi mungkin nanti kalau di rumah sakit dikasih opioid, nanti pulangnya dikasih kompolak gitu. Oke. BTW ini udah ngaret 3 menit ya buat yang brainstormingnya, tapi kayaknya ada yang belum ya. Mual muntahnya belum ya? Iya, belum. Muntah belum. Jadi nanti kita ambil dari yang analisis permasalahan sama penentuan penyelesaian gimana waktunya? Dikurangin aja. Ya. Oke, kalau gitu kita bahas mual muntahnya dulu ya. Tapi ini Kodem yang remaining masih 21 menit yang di ini waktu di sini. Iya, kan kita ini juga analisis permasalahannya 10 menit, penentuan penyelesaian kasusnya juga 10 menit. Ya. Nanti dikurangin. Jadi ntar dipasin aja. Oke. Nah, kalau mual muntah itu sebelumnya kan dikasih, kalau yang rute parenteral tuh kan ada Dexa sama ondansetron ya. So, kalau obat pulangnya itu dia dikasih ondansetron buat di rumah, itu dalam bentuk oral gitu. Nah, kalau yang aku temuin di NCCN, jadi kalau misalnya mual itu kan ada pre sama post gitu ya, postmed sama premed gitu kan. Nah, kalau yang sebelum dilakukan kemoterapi itu, dia dikasih ondansetron sama dexamethasone. Nah, dosisnya ini udah tepat sih kalau yang sebelum dilakukan kemoterapi, baik ondan sama dexamethasone. Jadi kalau misalnya di di NCCN itu kayak banyak pilihan terapi gitu loh. Jadi bisa karena bisa kolaborasi Dexa sama si ondan aja, atau mungkin bisa dikasih NK1. Tapi biasanya kalau misalnya aku milih itu mungkin ini aja Dexa sama ondansetron. Tapi kalau yang obat pulangnya itu kan ondansetron ya, itu di 3x4 mg. Nah, pas aku cari di Pionas, itu ternyata dia ada underdose. Jadi dosisnya aku tingkatin dari 4 mg itu jadi 8 mg kayak gitu. Karena dia ada dos itu mungkin dia terjadi mual muntah kayak gitu. Aku mau tanya ya, itu kan kamu ngambil dosisnya tuh di Pionas ya, yang ondannya. Nah itu tuh di Pionas itu tuh udah disesuaiin sama kayak dia itu buat terapi buat kemoterapinya atau dosis ondan secara umum gitu. Oke, jadi tuh kalau yang paling valid itu kan sebenarnya di NCCN ya. Nah, pas aku nyari di NCCN itu dia dosisnya tuh 8 sampai 16. Nah, 8 sampai 16 itu sehari gitu, per hari. Nah, kan aku bingung ya kalau 8 sampai 16 itu tepatnya berapa? Soalnya kan di sini juga di kasus itu kan ondansetron juga dikasih 3x4, berarti kan 12, kok masih mual gitu kan. Aku coba nyari, aku bandingin ke Pionas. Nah, Pionas itu jadi emang kalau ondansetron tuh mual muntah karena pasca operasi itu ada, terus mual muntah karena penyakit lain tuh ada gitu, tapi juga ada khusus buat pasien kanker gitu. Ternyata tuh dikasih tuh 8 mg 2 kali sehari, sesuai sih sama NCCN kayak gitu. Itu buat perbandingan aja sih sebenarnya sama yang di NCCN kayak gitu.